semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Ironi Manchester United punya banyak pemain top tapi gaya bermain tidak jelas. Sebuah kritikan diberikan Michael Owen kepada Ole Gunnar Solskjaer. Dia menilai sang manajer asal Norwegia itu gagal membuat Manchester United punya identitas permainan yang jelas. 2 bulan terakhir merupakan 2 bulan yang berat bagi MU. Tim berjuluk Setan Merah itu meraih sejumlah hasil buruk di ajang Liga Primer. Owen mengaku tidak habis pikir melihat performa buruk MU belakangan ini. MU mengoleksi banyak pemain yang fantastis, namun mereka tidak bermain seperti sebuah tim, ujar Owen kepada Premier League Production. Owen punya pendapat mengapa performa MU begitu buruk di laga itu. Dia menilai Setan Merah tidak punya gaya bermain yang jelas sehingga mereka kalah di laga itu. Tim manapun yang dilatih Pep Guardiola punya gaya bermain yang jelas. Sebagai seorang manajer, Anda harus punya identitas gaya bermain yang jelas. Kita tidak tahu formasi apa yang mereka mainkan. Mereka mengoleksi banyak pemain hebat dari seluruh penjuru dunia. Namun mereka terus mengubah cara bermain mereka, ujar Owen. Owen mengaku tidak habis pikir mengapa Solskjaer memainkan skema 3 back melawan City. Dia menilai skema itu seakan membuat MU bermain pasif. Saya tahu mereka membuat kekeliruan melawan Liverpool sehingga kebobolan 5 gol. Namun itu bukan berarti mereka harus menambah 1 pemain lagi di lini pertahanan mereka. Itu tidak masuk akal. Saat ini United hanya mencari solusi jangka pendek untuk mengcover kekurangan mereka di lini pertahanan. Mereka seakan berpikir bahwa Man City adalah tim bagus. Jadi mari bermain dengan banyak back. Itu sama sekali tidak masuk akal. Pada kesempatan ini, Owen menilai Solskjaer harus membuat skema permainan yang jelas di timnya. United perlu rencana jangka panjang. Mereka harus menyingkirkan pemain-pemain yang buruk dan mungkin mereka akan mengalami momen-momen yang berat dalam proses ini. Namun jika mereka ingin menangkan liga, maka mereka harus melakukan itu. Mereka harus menentukan gaya bermain yang cocok dengan tim mereka dan membeli pemain yang sesuai dengan kebutuhan itu, ujar Owen menambahkan. Kritik terbuka Scholes untuk Solskjaer. Sudah 3 tahun di MU, kok mainnya masih gak jelas? Paul Scholes memberikan kritik terbuka kepada mantan rekannya Ole Gunnar Solskjaer. Dia menilai MU tidak menunjukkan gaya bermain yang jelas di bawah kepemimpinan sang manajer. Solskjaer sudah memasuki tahun keempatnya di Manchester United. Dia pertama kali pegangan Setan Merah di Desember 2018. Selama 4 musim turun sebagai pelatih, performa MU terus naik turun. Kadang mereka tampil dengan brilian, namun di pekan berikutnya mereka tampil membel. Menurut Scholes, inkonsistensi permainan MU berasal dari sang manajer. Gaya bermain sebuah tim ditentukan oleh pelatih mereka. Menurut Scholes, Solskjaer harus segera memperbaiki permainan MU yang tidak jelas itu. Dia menilai sang manajer harus membuktikan bahwa dia masih layak menangani MU. Jika tidak, harus siap terdepak. Ole sudah 3 tahun berada di klub ini, namun sejauh ini dia terlihat seperti tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ole harus meminta kepada semua orang bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk menemukan formasi terbaik untuk tim ini. Dia tidak boleh mengacau, dan saya tidak peduli cara apa yang dia ambil, tapi dia harus mulai membangun banyak orang. Lebih lanjut, Scholes mengkritik cara Solskjaer membelanjakan pemain. Dia menilai Solskjaer seolah-olah asal belanja pemain tanpa mempertimbangkan sistem permainan. Proses mata mereka seolah sia-sia saja karena MU tidak membeli sebuah sistem untuk membangun sebuah sistem. Pep, dia membeli banyak pemain yang cocok untuk skema. Dia beli Grealish tahun ini untuk sistem. Dia juga merekrut Mahrez yang cocok dengan skema tersebut. Saat ini kuncinya ada di Solskjaer. Scholes menilai sang manajer harus menemukan formasi yang tepat agar potensi para pemainnya bisa maksimal. Masalahnya di United adalah mereka membeli pemain dan memaksakan mereka untuk cocok dengan sistem mereka. Anda bisa melihat buktinya dalam 3 tahun terakhir. 2 minggu terakhir, United seolah mengalami kemunduran besar. Saya percaya bahwa mereka punya banyak pemain bagus,
namun Ole harus menemukan skema yang tepat untuk mereka. Ujar Scholes menambahkan. Kalah dari City, Paulo Scholes minta MU untuk lupakan skema 3-5-2. Legenda Manchester United, Paulo Scholes minta Solskjaer untuk mengubah skema permainan. Scholes menilai taktik itu tidak cocok digunakan di skuad MU saat ini. 2 pekan terakhir, Solskjaer putuskan untuk mengubah skema permainan. Dia memainkan skema 3-5-2 setelah berhadapan dengan Tottenham. Dan hasilnya cukup positif di mana mereka menang 3-0 atas Tottenham dan imbang 2-2 melawan Atalanta. Kemarin, Solskjaer menurunkan skema yang sama saat berhadapan dengan Manchester City. Sayangnya kali ini taktiknya gagal total, di mana MU kalah 2-0 dari sang tetangga. Menurut Scholes, Solskjaer lebih baik melupakan taktik 3 back tersebut. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa 3-5-2 itu tidak cocok dengan permainan yang ada di United saat ini. Menurut Scholes, permasalahan utama skema 3 back Solskjaer ada di lini pertahanan. Dia menilai 3 back tengah MU tidak bisa bermain dalam skema tersebut. MU punya 3 back tengah dan ketiganya tidak cocok bermain di skema ini karena tidak ada musuh di antara mereka yang pandai membawa bola. Ole harus mencari cara lain untuk memaksimalkan para pemainnya. Itu melatih sebagai manajer dari klub ini. Lebih lanjut, Scholes juga menilai ada pemain lain yang tidak berguna dalam skema 3-5-2. Dia adalah Aaron Wan-Bissaka. Menurut pandangan Scholes, sang bek tidak cocok dimainkan sebagai wingback. Alhasil performanya tidak maksimal dalam skema itu. Wan-Bissaka sangat buruk saat membawa bola dan ia sangat tidak berguna dalam situasi itu. Dia bek yang brilian, namun dia tidak berguna saat membawa bola. Ujar Scholes menambahkan. Ralf Rangnick siap gantikan Solskjaer di Manchester United. Spekulasi siapa manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Ralf Rangnick dilaporkan tertarik untuk menggenggam setan merah. Seperti yang sudah diketahui, MU baru saja menelan hasil buruk di ajang EPL. Mereka kalah dengan skor 2-0 dari Manchester City kemarin. Kekalahan ini membuat Solskjaer di ujung tanduk. Sang manajer dilaporkan berada di ambang pemecatan, di mana manajemen MU mulai waspada manajer baru. Pakar transfer Jerman Christian Falk melaporkan ada satu pelatih yang tertarik untuk mengaktifkan Solskjaer. Menurut laporan Falk, Rangnick bukan kali ini saja meminati melatih Manchester United. Dia sudah mengincar jabatan manajer MU sejak lama. Dia pernah menyukai MU beberapa tahun lalu. Namun pada saat itu, manajemen MU lebih memilih Solskjaer. Meski begitu, asa Rangnick untuk pegangan MU belum padam, sehingga tertarik untuk mengambil pekerjaan Solskjaer tersebut. Rangnick benar-benar serius ingin menjadi manajer MU yang baru. Dia saat ini bekerja di Lokomotiv Moskow. Dia menjadi kepala divisi olahraga dan pengembangan tim asal Rusia itu. Namun Rangnick dilaporkan siap mundur dari jabatannya itu. Dia kini menunggu ajakan dari manajemen MU dan ia siap terbang ke Inggris. Diwawancara setelah pertandingan melawan Man City, Solskjaer memberikan pendapatnya mengenai masa-masa itu. Dia mengaku tidak takut dipecat setelah hasil buruk. Dia menyebut bahwa dia menjalin komunikasi yang intens dengan manajemen MU. Dia tidak percaya manajemen MU masih menyimpan kenangan buruk dari hasil yang dia dapatkan. Ronaldo tiangkan rasa frustasinya ketika kalah. Ronaldo melampiaskan rasa frustasi kekalahan derby di tangan Manchester City dengan melakukan tackle sembrono ke arah Kevin De Bruyne. Ex-winger Manchester City, Trevor Sinclair, merasa Cristiano Ronaldo melakukan tackle pengecut dan nakal kepada Kevin De Bruyne. Ronaldo cuma bisa frustasi melihat MU dikalahkan 2-0 oleh rival sekotanya. Dia gagal memberikan impak di bawah dominasi City sepanjang laga di Old Trafford. Dan Ronaldo yang frustasi melakukan tackle sembrono ke arah Kevin De Bruyne di penghujung laga. Gelandang Belgia itu sudah dijatuhkan tackle Bruno Fernandes sebelum Ronaldo menimpanya dengan tackle tambahan. Itu tackle murahan, ujar Sinclair kepada Talksport. Awalnya Fernandes yang melakukan pelanggaran, dan begitu De Bruyne jatuh setelah di-tackle, Ronaldo malah ikut menekelnya. Saya tahu itu cuma satu kaki, tapi dia menekel dengan mengangkut pul sepatunya. Menurut saya itu sedikit nakal.
Itu sebuah rasa frustasi, tapi itu tidak boleh. Semoga De Bruyne baik-baik saja, karena itu adalah tackle yang amat sembrono. Itu adalah tackle seorang pengecut. Dia juga tidak dihukum saat melakukan tindakan sembrono ke Curtis Jones. Dia ngambek karena dia tak suka kalah. Ujar Sinclair melanjutkan. Hai, bagi kalian penikmat alur film, kami punya karya sebuah review alur film. Sebagai rekomendasi film berkualitas segala genre, action, komedi, romance, film perang, dan kisah nyata, hingga film skifi. Nah, jika kalian tertarik, bisa gabung dan dukung channel kami, yaitu ABP Movie. Di sini, ABP Movie akan mereview segala alur film secara utuh yang akan menemani waktu luang kalian. Langsung saja cek channel kami ABP Movie. Linknya ada di deskripsi ya. Salam ABP Movie.